warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah wirid yang dirahmati Allah. Pertama dan yang tak kalah penting, yang utama sekali, bersama-sama kita memuji Allah, bersyukur syukur kita di hadapan Allah atas segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik berupa kesehatan maupun berupa kesempatan, dan yang tidak kalah penting berupa keimanan yang masih dikekalkan oleh Allah dalam hati kita, sehingga terwujudlah bentuk keimanan tadi dalam bentuk perbuatan atau sikap, sehingga kita lah tiba di semua pedang. Salawat berangkaikan dengan salam, tidak pernah pula bosan-bosannya kita berkirim kepada Rasulullah dengan melalui sepucuk doa yang kita munajatkan kepada Allah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita disampaikan oleh Allah kepada beliau dan kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau maupun kepada tentara-tentara beliau. Kini kita masuk kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin bi fathil fa'i wa huwa juz'un minal hawa yakhruju min batinil badani fi juz'in minaz zamani ay min anfasika. Tidaklah nafas ko cawa ongok, tidaklah di antara ongok kita. Jadi yang dimaksud dengan nafas adalah bagian-bagian udara yang itu keluar dari batin badan kita. Kita nafas tuh, nafas ongok keluar. Tubdihi, yang engkau nyatakan itu nafas, artinya tuzhiruhu bi qudratillahi ta'ala, yang engkau nyatakan itu nafas dengan kudrat Allah Ta'ala. La tubdihi, tidaklah engkau nyatakan itu nafas illa, kecuali walahu ta'ala fika qadarun, kecuali Allah punya kadar di situ. Artinya ongok kita kata kawawa ko lado kadar Allah. Kadar Allah ko ada kepunyaan Allah yang mesti kita lakukan gitu. Di ongok ko kok ada kewajiban kita yang kita untukkan ke Allah di ongok kita kok. Apa maksud itu? Dia ngok kita keluar masuk apa? Lado punya Allah yang kita tadjangan kepada Allah. Jadi aku kaji pembahasan gini, apa yang kita tadjangan.
Artinya dan barang mula yang dimakasui bala barang mula bahwa sungguhnya tiap angok ya, tiap angok itu ada perkara yang ditakdirkan atas engkau padanya perkara akan taat atau maksiat atau nikmat ataupun cobaan. Di ompek je kita dalam dan ompek tu je kita ni. Kodak kita dalam apa tadi? Ketaatan. Kodak kita dalam maksiat. Kodak kita dalam dapat nikmat. Kalau dak kita dalam dapat cobaan. Jadi ongok kita ko parado di dalam rompek tu. Jadi ongok kita ko parado dalam rompek tadi. Kalau kini sedang apa ongok anu ko? Sedang taat. Aku mencilok sedang apa ongok nama tu? Maksiat. Sedang makan awak, sedang apa awak nama tu? Sedang dapat nikmat. Alai. Oh, sedang kena ketunjuk anak tu anak awak tak berakan, papa anak awak masuk pondok. Sedang apa awak nama tu? Jadi berarti kita kau dalam dompet tu je kah? Tak boleh bawa. Yumdihi yang Allah nyatakan itu kadar. Artinya yang Allah nyatakan itu kadar dengan kekuasaannya Allah. Pada demikian nafas. Jadi maka setiap nafas yang terbit atau yang nyata darimu itu merupakan terkurung bagi kadar daripada ketentuan Allah. Jadi nafas kita kok tak uang yang manguangnya dan ompek tadi. Dan tentu dia tak uang kau. Kau ada kini. Nen ongok kita sama jo okok di dalam. Nen kadar Allah tu pamokan sama dengan bungkui okok. Jadi kita ongok kita kok di dalam ompek tadi. Kodak di dalam taat mongok kita, kodak di dalam maksiat mongok kita. Fayam bagilaka, maka sepantasnya bagimu beradab bersamanya dan mengintipnya pada setiap nafas daripada nafasmu. Oh siapa? Apa maksudnya? Kepantasan bagi kita adalah beradab di hadapan Allah. Kita intip Allah, kita intai Allah. Contoh, di saat kita dapat nikmat, apa tuntutan Allah ke kita? Syukur. Di saat kita dapat musibah atau dapat cobaan, apa tuntutan Allah ke kita? Sabar. Di saat kita dapat taat, apa tuntutan Allah ke kita? Sempurnakan ibadah kita tadi. Jadi sesuaikan. Di saat kita dapat maksiat, tak buat maksiat dan kita, apa tuntutan Allah kepada kita? Taubat. Jadi berarti ini sebenarnya kaum ompe tadi itu kalau kita colik, kaum ompe itu kalau kita colik mungkin macam ompe, tapi isinya dibalik daripada tu elok saudara. Dan kalau daripada kita dulu bermaksiat kita. Kalau kita colik maksiat itu salah. Namun andai kata kita tidak bermaksiat, tidak melakukan maksiat, andai kata kita melakukan maksiat, apa tuntutan ke kita tadi? Bertaubat atau beristighfar. Di mana letaknya? Kita beristighfar di lantaran kita membuat sebuah kesalahan.
kita membuat sebuah kesalahan. Andai kata umat manusia kok tak ada seorang itu yang membuat salah dah. Tak ada seorang itu elok di soto orang kau je. Patuh di soto orang kau je. Maka kurang nama Allah siap. Apa nama Allah? Ghafar. Apa artinya Ghafar itu? Maha Pengampun. Maha Pengampun tu bila ada. Sedangkan uang tak ada. Bersalah dah. Otomatis kurang nama Tuhan. Dan dalam ayat yang lain kita temukan andai kata uang kau taat sodoh, ya tak? Allah akan ganti dengan kaum yang membuat maksiat supaya nama Ghafar Allah selalu ada. Makanya itu orang yang berbuat salah itu, ya tak? Yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang nenek baik itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah sama sekali. Orang yang baik itu adalah orang yang membuat salah lalu beristighfar kepada Allah secepat mungkin ada kesalahan tadi. Sampai kita beristighfar. Ajen tabalik ada kita. Di saat kita dapat bala cobaan, kita syukur. Ditampal orang kita alhamdulillah tu salah tu. Alhamdulillah je yang ku. Alhamdulillah tu apa tu bentuk su? Kalau kita dapat musibah nak syukur dah. Apa dia? Salah. Nen alhamdulillah tu baca bila dapat nikmat dan juang tu kawan nikmat tu. Sudah itu. Ha? Sudah itu baru 5 juta ni. Sudah tu? Oh, 5 juta ya. Dimakan dua kata ya. Jadi sesuai dengan keadaan masing-masing kita. Oh, di CBN wang awak, di Indo wang awak, alhamdulillah. Itu yang keliru. Tak menempatkan sesuatu pada tempat enak. Sabar kita. Ada sabar ke apa? Habasun nafsi bima tukrih. Mengontrol diri daripada yang tidak disukai. Semestinya kita bisa melakukan diambil diri kita itu sendiri diri kita. Oh, tak boleh dah ya. Kuda sudah patut dan lo mana dua makan lo dari tenju dan tapi tidak usahlah dan tenju. Atu dan sabar. Ndak baca alhamdulillah tu syukur tu. Dan alhamdulillah tu bila kalau dapat dia nikmat. Ane menyempurnakan kau tadi itu bila dah membuat taat. Kau tiba masyarakat kita sempurnakan tangguang mah ada. Awak kan mencilok padi kat 3 koni. Tak cilok sa koni baru je. Ada 2 koni lai. Tangguang mah sempurna je lah kat 3 hari. Loh. Jadi kalau maksiat tu istighfar je. Okay. Fatakunu fi kulli nafsin salikan tariqan ilal haq. Maka adalah kamu di setiap nafas itu adalah berjalan menuju Allah. Jadi setiap orang kita kau selalu sona berjalan kepada Allah, menuju Allah kita. Berjalan kita dengan proses taat, berjalan kita dengan melalui jalan maksiat, berjalan kita kepada Allah melalui proses cobaan, berjalan kita kepada Allah melalui proses apa tadi? Nikmat. Dan itulah makna perkataan ala ahli tasawuf, tarku ilallahi ta'ala bi'adadi anfusil khalaiq. Jalan kepada Allah itu adalah sehitungan nafas makhluk. Jadi jalan kepada Allah itu berapa banyak orang awak, sebanyak itulah jalan kita kepada Allah. Berapa orang awak kata ke bawah, sebanyak itulah jalan kita kepada Allah. Berapa orang awak kata ke bawah, selama 24 jam 124,000. Siapa nak kami hitung lah. Tapi orang yang nafas, orang yang normal, hitung lah.
Mulai jam 00 beko malam kita hitung. Hitung. Tolak orang tahu. 124,000 ngok kita tu. Oh, sehati lah. Jam 00 lah. Hah? Jam 00 tu lah. Iya tu kalau kita mau sampai lo kan jam 00 balik. Ah. Kalau itu itu sajam itu kan jadi aku deh. Kalau itu belum itu deh. Itu. Jadi ngok kita yang normal kecuali ngok sesak banyak tu. Ngok yang sesak ada. Ngok yang sesak ini je ya. Sebenarnya banyak masuk lambek keluar kalau ngok sesak itulah kalau ngok normal itu 120 lembar. Jadi la tartakib, jangan kamu nanti ayuhal muridu, wahai murid, jadi nanti furugal aghyar, selesai kesibukan. Jadi nanti selesai kesibukan. Terus ya. Jadi nanti dulu untuk kepada Allah kau selesai kojo. Oh, dan mudo kini bau mazikir bisu jalala tubo dan laila kabati. Oh, dan kini ko para lu kojo banyak dulu selesai lah kojo dan kola selesai kojo ke koden. Dan beristighfar lah dan fokus kepada Allah Taala aja seperti itu. Janganlah kamu nanti kamu hintai wahai murid akan selesai aghyar yang datang hati-hatimu. Takkan sudah ada. Selesai nanti dia dulu mau dia madok kepada Allah lah, kini kuat tidak kacau, kini kuat tidak sibuk, kini kuat tidak sedang alai sedang disibukkan, hati dia lu tonang lah do, hati dia lu nyaman lah do, nyaman hati dia dulu, baru dia beko madok le hajat karena kita beranggapan begitu. Wahia zulmatun tudisu fihi, yang namanya agar gangguan ke hati tadi itu adalah itu yang datang ke dalam hati, yang tubuhnya ke hati awak. Dalam arti mereka bahasa awak, jangan sampai hati tonang bau kita bawa ibadah. Itu maksudnya. Sabore apapun, sekacau apapun, sibuk apapun kondisi batin kita, tetap dibawa ditutup ibadah kepada Allah. Pada sembahyang Pak, hati sedang kacau gini bang buah. Nomor di bawah sembahyang saudara. Ada seperti itu kita dah. Bawa dia lah sembahyang. Tahulu bainahu wa baina sudil maunah, yang mendindingi, yang menghalangi itu aghyar akan gangguan di antaranya memandang Tuhan, memandang Allah dan hadir bersamanya. Tu bako nak sembahyang Pak, bako nak mau Pak sembahyang, bako nak mau Pak berzikir, lu fokus oleh dong. Kalau nak selesai nanti lu fokus oleh dong. Tambah kacau dia. Tu kok itu kecek kita kaji melarang kita model itu. Sekacau apapun hati kita, bajilah sembahyang. Jadi nanti dulu selesai hati itu baru bako dibawa ibadah. Fa inna zalika, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah memutuskan kamu daripada adanya murakabah kepadanya pada perkara yang Allah meletakkan kamu di situ. Jadi kalau kita nanti selesai hati, berarti kita tidak mengintip Allah loh. Tidak mengintip Allah kita di saat di mana kita diletakkan oleh Allah. Dalam artian mereka, kita dituntut oleh Allah untuk selalu mengintip Allah. Di saat sukar maupun di saat mudah, di saat nyaman maupun di saat sulit, di saat apalagi di saat kita nyoba piti maupun di saat ada piti, kita intai Allah di situ. Di saat kita ada piti, kita intai Allah di situ. Di saat kita punya piti, kita intai Allah dengan piti tadi. Kurnia Allah maya, kurniaman Allah maya.
Ada saat kita dapat musibah, kita intai Allah dengan musibah tadi. Apalah nak kena bagat. Memang seluruhnya sudah disekadaria oleh Allah. Bahawa sekadaria Allah tu tak bisa betulak dah. Kalaupun Allah tidak berkehendak tadi, tak akan ada jalan dari siapapun untuk mengarahkan anak dan untuk tabrakan. Itu dia pandang kitanya. Tanda apa tu? Tanda sekadaria Allah tu akan terjadi. Tak ada seorang pun yang akan bisa merubah ketentuan Allah tu toh. Sebab ketentuan Allah tu lah sudah sodo sebab dia di alam, di azali, di dalam alam zar, di azali lah sudah sodonya, cetakannya lah do sodonya, nende dalam hidupku menjalani jalannya. Atu cara menghadapi kita menghadapi musibah tadi dengan cara banyak bersabar. Alright, di saat taat kita sempurnakan ketaatan tadi. Kolah kesempatan dan ya Allah. Allah bila bisa jadi sembahyang maghrib, kau adalah sembahyang maghrib terakhir. Sudah kau nak kena dua maghrib dan ya Allah. Makanya dia sempurnakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin maghrib kau. Arti boleh isya kau. Kita anggap isya itu adalah bisa jadi isya itu adalah isya yang terakhir. Itu maksud dari sempurnakan tadi. Kita intai Allah, jangan sampai kita nanti dulu. Baru sembahyang ke sana tepek. Lu nomor sudah dong ku. Nomor dah tak kacau dia. Apa kata widi ke surau? Alu nomor sudah dong ku. Masuk ni nak masuk surau kaci mereka dah. Bawa je lah hati nak kerasa kurusuk tu ke surau. Bawa je lah hati nak kacau tu beribadah. Itu makasih. Apa tu ya? Hati yang kacau pun yang selesai tak dorong. Cubalah tunjukkan kamu bila hati selesai samun perjalanan dunia awak ko samun awak kasawa dalam contoh dulu. Kasawa pertama apa dulu? Masuk air. Sudah masuk air apa lain? Baca lain. Apa benih apa? Benih. Sudah apa lain? Baca lain. Dah selesai dah. Tak, sudah tu lain. Apa-apa ujung mereka. Ni bahaya mana tiap air pulau lain. Bila tu? Bangun. Buruang. Usaha awak tu jangan sampai buruang jago dulu pada awak. Dah awak dulu jago dah apa tu buruang tadi. Buruang lu jago dah awak tiba di sawah dah. Untuk bangun apa? Mati. Sudah tapi. Alai. Ulang lagi lain. Tu makanya masalah dunia aku nak selesai dah tu. Model tu lagi lain. Contoh ada anak sekolah bempek. Allah Taala sewang-wang 150 seminggu tu contoh 150 seminggu 2 lah bempek apa tu seminggu 8 pada tu. Alhamdulillah kini kau yo payah dan macam itu 800 seminggu. Nanti lah tombaknya sekolah lah pandai jo mencari abisa dan sialah pada minggu seminggu kok dan tabungan alhamdulillah nanti bisa dan umroh sialah ada tu bola ya ada suatu dan tu baik poso boleh betul nah waktu anak kita butuh biaya berarti rezekinya ada tu nak iya dari mana rezeki dari Allah karena lu mencari lah itu nenjatanya 2 seminggu tu maka dilalu rezekinya tu dia turun kawa itu lalu kawa maka singgah lah rezeki dah bompek tadi kawa 2 seminggu apa rezeki dah 8 pada tu dia awak tak ada kira turun rezeki tu dia kok luhman sebukui saya dalam 2 Bapa dapat kita menerima rezeki kita dari Allah seminggu tu 1 juta. Lalu kecek kita tadi. Kalau lah tomai anak dari sekolah suruh lama cainya, nanti bisa dia tabung 800 seminggu kok. Dalam sebulan, alhamdulillah dapat 3 juta 2 dalam 10 bulan dapat 8 juta. Alai, arti mana kini kerja cukup 2 tahun bisa umrah ke Mekah. Ya tahu? Tapi
hitungan-hitungan Allah tu tak boleh hitungan-hitungan kita dah. Apa hitungan Allah tu tak boleh hitungan kita. Dengan nyolama kojo anak tadi, rasa kia do tu nak. Iya, melalui awak rasa kia le tu langsung anak tu. Atu mako bakuang soki kita tu. Ajen pernah kita mengecehan, dak do tanggung jawab le do. Alai, rasa kia banyak dah perlu ada kada do tu. Kau dah kira kaya awak pada bawa. Yo de tu tak. Tu makanya jadi berarti kini kenapa dapat kita dah tu seminggu lagi. Ya tu awak jadi dia kira tu Allah tu anak nak kawak lah dak kah? Kalau anak langsung tak kawak dah. Betul tak? Kini tunggu kita dak mau usahawan anak ada antara rezeki anak tu melalui awak besoknya nak berusaha kainyo langsung lain dak singgah kawak rezeki tu dah. Atu makanya pas taruhnya piti awak kau sekali seminggu lah ya. Nak berapa piah dah. Itu pak. Jadi oleh karena itu abo je lah karena elok je sampai ditunggu selesai mengadu aku kita bawa ibadah. Nak mengadu kata tetap adonya kalau dah selesai, tak akan pernah ado selesai dia kau. Makanya itu ada seorang para tabiin bodeko bonang apa ibadah dak tentu siang jo malam ibadah nampak dedet istirahat lah apa jawaban apa tadi enak istirahat apa nanti lah dalam kubur je kalau kini dak do masuk istirahat apa lah istirahat apa nanti hanya dalam kubur di tempat peristirahatan yang terakhir. Itu istirahat apa? Kini apa akan berusaha beribadah dengan bentuk apa tu? Dengan bentuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Taala kepada Allah. Tapi yang buat apa rasul itu cukup ya soalnya. Itu makanya oleh karena itu kepada kita banyak ibadah-ibadah kita yang terlalaikan dari kita yang semestinya kita lakukan. Contoh, okey lah. Sudah maghrib tadi 3 rakaat lah semua sudah kita 2 rakaat. Berarti antara maghrib dan isya apa yang kita buat nak ada. Mana yang banyak sumber waktu tu tak pakai dek kita maghrib dan 10 minit tu pada jarak antara maghrib dan isya tu. Maghrib dan isya apa jarak? Ada sekitar 1 jam 1 jam kuasa perempat. Sedangkan waktu maghrib tadi ada 10 minit je yang kita pakai. Aja apa kita isi waktu dan saja bukan seperempat lah. Itu makanya ibadah kita tu dah topik dua. Pertama namanya ibadah zahir, itu masalah. Yang kedua ibadah batin, itu mah hati. Mak hati tadi, itu kembali kepada di mana awak letak Allah. Kode saat kita dalam salah. Beristighfar hati kita kepada Allah. Ya Allah salah deh ya Allah. Ya Rasul ya Allah berusaha dan sebisa mungkin ya Allah untuk tidak mengulangi lagi. Itu makanya cerita kita pernah dulu seorang wanita, seorang perempuan yang karajonya adalah karajo di rumah kunyang, karajonya melacur dan pernah wawo minta air tak sampai dia lidah wawo tadi itu dah disawukan air tadi itu dia diminum wawo tapi apa kejadiannya diterima oleh Allah dengan manusia yang baik-baik. Kenapa demikian? Karena yang dicolek di Allah Ta'ala itu bukan perbuatan kita tapi yang dipandang Allah Ta'ala hati kita. Hati kita yang dicolek Allah Ta'ala. Makanya dalam kaji jelai Allah mencolek kepada hati kita. Apabila oleh hati kita berusia, maka Allah letakkanlah makrifat di hati tadi. Tapi kalau hati kita dah berusia dah, Allah tidak akan meletakkan makrifat. Allah tidak akan meletakkan pengenalan diri kepada Allah. Cuma ini tadi Allah Ta'ala kata apa je? Rasa kurang baik pada Taruhilah sembahyang supaya masuk surga. Jangan tinggal supaya nak masuk ke neraka. Taruhilah sembahyang supaya dapat pahala banyak. Aku dia ditanamkan di Allah Ta'ala hati kita. Rasa marifat itu dia lu nak boleh dah. Kenapa lu nak rasa marifat? Hati kita lu layak menerima makrifat. Masih depan
Kau nak kaji dia sudah tadi tu nak. Duit tu bodang kasar. Duit tu bodoh batin dengan hayat Allah lah ni. Kita hanya di duit. Ini duit Allah kita hanya di duit. Amal tulah kau balemu mengetahui tu bodang kasar kita. Ne? Atau mengetahui tu bodoh batin dengan ilmu. Asapun yang berilmu lai. Allah awak bengak. Hilang tak sombong tu. Iya, tapi awak je kecil awak akan apa itu tu tak masuk hati. Itu kan ucapan dia tu. Dan sebenarnya tertancap di hati kita rasa yang seperti itu. Bahasa kita mengakui dalam hati kita bersifat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita dah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu nentaso di hati kita. Itu tu pemberian siapa tu? Pemberian Allah. Banyak kita yang sesuai je muncul tapi jauh prakteknya di hati kita, yang perasaan kita tadi. Akan apa itu tu tak besar karena kaji yang seperti itu ulun layak batompe di hati kita. Kenapa ulun layak batompe di hati kita? Karena hati kita banyak yang kotor. Nak membuat kotor kopo, ompek lo macamnya. Pertama hawa, dia punya hawa. Ya, ciri-ciri hawa, pantang kuat, gere tolonglah, sampai 20 bani, 25 nak itu hawa. Napasu, pantang kalintasan. Kasa-kasa kecil kaden nak pempurunya siapa warnanya. Alai dunia pantang apa? Pantangku kuat. Baju bilo pakai ko. Baju de peyayon dulu mah de. Laku aku lah tinggal model koko mate. Tak boleh ko model lain do. Ada boleh do cialai. Itu nan dunia. Hawa nafsu dunia setan pantang kalah. Intinya apa? Hati kita kotor, ciri-cirinya apa? Alam ko yang memberi mudarat kecil awak, alam yang memberi manfaat. Aku lah yang mengotori hati kita. Makanya kita berosian hati kita. Perosian. Apa cara banyak perosiannya? Banyak amal ibadah dan banyak berzikir. Itu membersihkan hati. Aili mulai ilai. Anak apa mana telepon? Tolong kiriman peti 1 juta. Aili mulai ilai peti 1 juta tu rak boleh dah. Kira-kira siapa apa? Bersabar dulu. Aku bersabar. Kali mulai ilai tu. Mulai besok berjalan apa tu mencari tu atau apa? Tu? Iya. Padahal kalau dek tolonglah tak perlu mulu alih tu. Dan kalau boleh je kalau ada tu tolonglah. Ada tu mah. Apa dia aja lah. Dia Allah yang mengatur. Itu makanya dalam surah ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah. Jadi sebarang siapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja akan dicarikan solusi dari Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib akan jaga rezeki dari Allah tidak siapa-siapa. Wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuhu, Allah yang akan mengatur. Jadi kalau kita cari menunggu aja kita aja lah. Kok kadang-kadang kan karajo Allah tu pulun dah tunda utak kita. Apa cara lah Apa cara lah Semakin kita kuatkan pikiran kita kepada situ, semakin menjauh diri Allah untuk mengurus itu.
Maksudnya sesuai dengan bahasa kita Minang lah. Pitawa tu jadi Dituiti. dituwian. Alai. Pakiriman jadi tuwian. Pitawa jadi Dunia. diunian. Dek kita tidak. Allah pitawa kepada Allah tapi sotonya pikiran kita. Tuwiannya lah karena mau kepada Allah. Nah, la tastaghrib wuku'an aqdar lil aghyar bal aghyaru fi zatiha aqdar ma dumta fi hadhihi taril fi hadhihi tari. Jangan kamu merasa sulit terjadinya kekotoran itu, tetapi yang namanya kekotoran itu adalah pada zatnya adalah betul-betul kotor dan itu akan kotor selama-lamanya selagi kamu hidup di dunia ini karena dunia ini adalah sama dengan kotor itu. Tahu sih itu? Bapolah kabar wasiat tidaknya, bapolah katonangan tidaknya. Ajem pernah kita mengecek model tutu bapola supaya nak berosiat tidak lain. Berosiat je lah tidak lain nak kotor, tidak nak alai doh. Jadi artinya mereka selagi kita hidup di dunia, nen kekotoran itu tidak akan pernah lenyap dari kita doh. Karena apa? Karena kita hidup di muka bumi, sedangkan muka bumi itu adalah kotor. Kenapa para wali-wali Allah tu tak diakhiri dek tolonglah balasan di dunia. Balasan ibadah yang dibuatnya oleh Allah Ta'ala dengan diterimanya tadi itu elok tu buat. Elok. Kenapa tak diakhiri dek tolonglah di dunia. Nanti di akhirat diakhiri dek tolonglah. Kalau diakhiri dek tolonglah di dunia kau. Kalau diakhiri dek tolonglah balasan di dunia kau. Tak ada nilai balasan tu doh. Karena duniaku adalah kotor, mana duniaku nenelok, nak doci nenelok doh. Perhiasan al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia. Anak joroto itu adalah perhiasannya tu. Ada anak kawanan jonawa. Alai. Ada roto, ada membeli baju awak, perhiasan badan awak dan baju tadi, itulah dan dunia aku sekedar perhiasan. Oleh karena itu kita jadikan dunia aku jembatan untuk menuju Allah dan jangan kita beranggapan kita akan menyelesaikan diri dulu. Kecek kita dari dunia aku, tak akan selesai dah. Sebab apa? Sebab kekotoran itu akan selalu ada dari dunia aku. Karena duniaku adalah kotor, duniaku adalah bangkai, duniaku adalah penjara, duniaku adalah bangkai yang sangat busuk. Maka itu tak akan dibalik dek tolonglah ibadah orang-orang yang saleh no, kecuali nanti di akhirat. Lah, lah. Jadi itulah alhasilnya, kesimpulannya dulu mereka kita diskusikan. Artinya ajem neng kita itu dalam takaran dan dompet tadi. Apa tadi? Nikmat, mulai taat, maksiat dan musibah. Kita pakai no. Kalau dalam taat apa tindakan kita tadi sebut? Kalau kita sedang membuat salah, coba topek. Kalau kita sedang dapat nikmat, copek kita bersyukur. Kalau kita sedang dapat cobaan, copek sabar. Nah, tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.